Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Zeko Ziva. Saya merupakan salah satu mahasiswa sistem komputer yang memiliki minat di bidang jaringan dan keamanan jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang TCP. TCP yang berkaitan erat dengan komunikasi data. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 4 bahasan utama, yaitu pertama yaitu penggunaan TCP IP pada OSI layer, kemudian apa itu TCP IP, kemudian proses komunikasi TCP dan contoh kasusnya. TCP pada OSI layer. TCP pada OSI layer sendiri ini dimana biasanya pada sebuah aplikasi itu membutuhkan data yang saling bertukar baik antara host dan alamat tujuan dari data, dimana dengan adanya hal ini ada sebuah metode atau rutan pertukaran data yang dikenal dengan OSI layer yang salah satu layernya itu dikenal dengan layer transport gitu. Cuman dalam bahasan kali ini saya akan fokus pada layer untuk TCP IP model gitu. Biasanya untuk OSI layer itu sendiri ada 7 lapis. Pertama ada namanya physical data link, word, transport, kemudian application and presentation gitu. Dalam transport itu sendiri itu biasanya ada 2 protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Protokol pada lapisan transport itu menentukan bagaimana cara mentransfer pesan antar host dan bertanggung jawab untuk mengelola persyaratan dalam percakapan. Lapisan transport mencangkup protokol TCP dan UDP. Biasanya aplikasi yang berbeda memiliki persyaratan keandalan transport yang berbeda. Oleh karena itu, TCP IP menyediakan 2 protokol lapisan transport seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, dari gambar yang bisa dilihat ini pada layar transport ada 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. Di TCP itu sendiri itu biasanya flow ke layer application. Di layer application itu kan biasanya paling sering kita dengar ada namanya FTP, HTTP, SMTP, kemudian ACMP, DNS atau domain server, FTP atau file transfer protocol, kemudian HTTP atau hypertext transfer protocol, kemudian ada SMTP, kemudian ada ICMP dan lain sebagainya. Peran penting transport layer itu pertama pelacakan dan aliran data. Pelacakan aliran data karena di mana lapisan transport memungkinkan aliran data untuk data antara aplikasi sumber dan tujuan. Selanjutnya yaitu transport layer itu membagi dan menggabungkan data, di mana lapisan transport membagi aplikasi sesuai blok masing-masing yang disebut dengan segmen tergantung protokolnya. Kemudian menambahkan header dengan memberikan informasi yang memungkinkan berbagai protokol menjalankan fungsi yang berbeda. Nah, setelah mengetahui hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa itu TCP? TCP atau Transmission Control Protocol merupakan salah satu protokol aliran data yang memastikan semua data tiba di tujuan dengan membagi data menjadi segmen, kemudian melacak pengiriman, mengakui data yang diterima, mengirim ulang data yang tidak terkonfirmasi, kemudian mengurutkan data yang mungkin salah urut, dan mengatur kecepatan pengiriman yang sesuai, sehingga dikenal sebagai protokol berorientasi koneksi yang memerlukan pembentukan koneksi antara pengirim dan penerima. Biasanya untuk TCP itu sendiri ada 3 layanan utama. Pertama, yaitu menyediakan pengiriman dengan urutan yang sama, karena jaringan dapat menyediakan beberapa rute yang dapat memiliki kecepatan transmisi yang berbeda. Data dapat tiba dalam urutan yang salah dengan menomori dan mengurutkan segmen. TCP memastikan segmen-segmen disusun kembali ke dalam urutan yang tepat. Di mana tahap selanjutnya yaitu menetapkan sesi. TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang menetapkan sesi permanen antara perangkat sumber dan tujuan untuk mengelola lalu lintas secara efektif sambil memastikan pengiriman yang andal dengan mengatasi segmen yang rusak atau hilang selama transmisi jaringan. Tahap selanjutnya yaitu mendukung flow control. Host jaringan memiliki sumber daya yang terbatas, misal memori dan daya pemrosesan. Ketika TCP menyadari bahwa sumber daya ini terlalu banyak
caranya digunakan, TCP dapat meminta aplikasi pengirim untuk mengurangi kecepatan aliran data. Hal ini dilakukan oleh TCP dengan mengatur jumlah data yang dikirimkan sumber. Kontrol aliran data dapat mencegah perlunya pengiriman ulang data ketika sumber daya host penerima kewalahan. Kemudian TCP header. TCP header merupakan bagian dari TCP, di mana membagi TCP menjadi beberapa segmen. Jadi, tujuannya pertama itu menata satu seksi dan mencatat informasi mana yang telah dikirim dan informasi mana yang telah diakui. Sesi stateful dimulai dengan pembentukan sesi dan diakhiri dengan penghentian seksi. Biasanya untuk segmen itu sendiri itu menambahkan jumlah data sebanyak 20 byte yaitu 160 bit overhead ketika mengenkapsulasi data lapisan aplikasi, dimana seperti contoh pada gambar ini contohnya application layer data size varies. Ini kan tergantung jumlah data yang mengalir. Nah, di top of the application layer data itu ditambahkan data sebanyak 20 byte untuk melakukan segmentasi dengan menggunakan TCP header. Itu ada source port, destination port. Source port ini biasanya misalkan di klien itu misalkan source portnya itu 6337, destination portnya misalkan 80 untuk protokol HTTP. Kemudian urutannya urutan keberapa, sequence numbernya 32, sequence numbernya berapa, 32 juga kan. Header slangnya, panjangnya, reserve sama control bit, windownya, kemudian sama checksum. Proses komunikasi TCP itu sendiri. Dalam komunikasi TCP itu sendiri biasanya kan ini bisa dianalogikan seperti contohnya kita melakukan jabat tangan dalam proses bisnis, kerjasama bisnis, atau sekedar temu ramah biasa saja. Nah, TCP cara kerjanya mirip dengan itu, dimana dia bakal ada namanya synchronize dan acknowledgement yang mengirimkan dan menerima data melalui 3 arah. Tahap pertama yaitu synchronize, di mana si klien akan mengirimkan sesi komunikasi klien ke server dengan server. Nih, contohnya synchronize ini sequence-nya otomatis kan 100. Ini kontrolnya, control flow-nya ini kan otomatis pakai synchronize tadi dikirim ke server dengan dimana synchronize tadi itu diterima. Tahap selanjutnya yaitu acknowledgement dan synchronize, di mana server mengakui sesi komunikasi klien ke server dan meminta sesi komunikasi server ke klien. Jadi dari server ini nih otomatis dia bakal ngirimin data kembali ke klien dengan urutan sequence, kemudian ACK di sini CTL-nya itu menggunakan otomatis SYN dulu. Tahap selanjutnya kita mengirimkan data kembali ke server atau istilahnya establish untuk memastikan koneksi berjalan dengan baik, yaitu atau istilahnya untuk mengakui koneksi ini nih benar-benar valid, makanya dikirim lagi data dari klien ke server, itu istilahnya establish gitu. Nah, untuk memahami lebih jelasnya, saya akan melakukan demo bagaimana saya melakukan monitoring traffic dari sebuah website. Tahap pertama, otomatis saya butuh untuk menggunakan software tapping, contohnya kayak Wireshark atau Kalasoft. Agar mudah saya menggunakan Wireshark gitu. Nah, di sini saya otomatis akan memilih interface mana yang saya gunakan untuk melakukan koneksi ke internet. Dalam hal ini saya menggunakan Ethernet 1 ini. Sebentar.
Nah, di sini. Nah, setelah saya buka Ethernetnya, ini kan otomatis semua traffic yang ada pada interface ini yang terkonek ke router saya dari router bakal terkonek ke internet. Ini bakal ke record di sini semua. Nah, tahap selanjutnya otomatis saya mencoba membuka sebuah website dalam hal ini, contohnya kayak apa ya? Country.ac.id. Nah, setelah saya membuka website ini, kan tidak mungkin saya langsung memasukkan di atasnya atau namanya server yang dalam ini yaitu usia.id. Nah, saya harus mengetahui IP address dari server ini. Caranya gimana? Otomatis saya melakukan ns lookup dari alamat IP ini, yaitu ns lookup dalam DNS nya unsur dapat alamat IP-nya. Ini otomatis alamat IP dari server Unsri yaitu 103.121.159.155. Balik ke baris search, otomatis saya melakukan filtering dengan memasukkan IP address 103.121.159.155. Apakah benar? 103.121.159.155. Benar ya? Nah, di sini kan otomatis nih, ini source otomatis alamat IP dari saya. Membuktikan gimana? Nah, di sini. Ini alamat IP4 address dari saya yaitu 192.168.111.104. Nah, ini kan otomatis alamat dari device saya. Di sini jika dilihat di sini otomatis kan dia melalui port 61883, kemudian melalui port 80. Ini menandakan bahwasanya traffic yang mengalir itu melalui protokol HTTP. Nah, ini sequence-nya, kemudian window-nya, kemudian lane-nya, links sama MSS. Nah, kalau kita lihat di sini permission ini. Nah, dilihat di sini sinyal ini ada present. Berarti ini saya ngirim request ke server, ya kan? Saya ngirim request ke server. Kemudian tahap selanjutnya ini sequence. Sequence itu kan ini sinkronis. Kemudian tahap selanjutnya masuk sini. Nah, ini di sini yang paling benar ya, karena kan kita mulai dari sini 1.6.1.4. Nah, otomatis kan sinkronisnya di sini nih. Setelah ngirimin data ke server yang alamat tujuan di sini, kemudian server bakal ngirim lagi data ke sini. Yap, benar, karena kan sekuensinya sama ya. 103, 121, 159, 155. Nah, otomatis si server bakal ngirimin lagi ke sini. Ngirimin data lagi ke saya. Lagi port 443 ini biasanya port untuk ngirimin TCP. Ya, TCP nggak salah kalau saya ingat. Kemudian dia ngirim lagi, otomatis selama ini kan tujuannya ini. Kemudian tahap selanjutnya saya ngirimin lagi koneksi ke server untuk memastikan koneksi ini diterima dengan baik. Nah, di sini ada sequence 1 sama yang pengumuman 1. Begitu. Nah, untuk kasusnya itu sendiri itu biasanya karena jenis koneksi ini menggunakan transport layer, ini seringkali orang-orang tuh terkadang menggunakan atau memanipulasi dengan menggunakan metode
teknik pemadaman layanan. Tujuannya biasanya ini untuk memadamkan layanan dari sebuah website gitu. Jadi ketika orang lain mencoba mengakses website yang sudah ada, dia tidak bisa mengaksesnya dikarenakan website tersebut sudah down karena traffic yang terlalu tinggi gitu. Ini metodenya itu penyerang memanjir port server dengan pakai permintaan koneksi awal atau SYN berulang yang menyebabkan server merespon lambat atau gagal merespon lalu lintasan. Kemudian tahapan dan penyerangan dengan menggunakan SYN attack itu klien mengirim paket SYN ke server untuk memulai koneksi. Kemudian server merespon paket awal tersebut dengan paket SYN ACK untuk mengakui komunikasi. Tahap terakhir yaitu klien mengembalikan paket ACK untuk mengakui penerimaan paket dari server. Setelah menyelesaikan urutan pengiriman dan penerimaan paket ini, koneksi TCP terbuka dan dapat mengirim dan menerima data. Kemudian bagaimana cara kita memitigasi agar tidak terjadi hal kayak ini? Biasanya kita bisa masang di sisi klien itu bisa pasang web application firewall. Web application firewall itu yang bakal membatasi traffic apa saja yang bakal masuk gitu ke server dalam hal ini website. Atau kita juga bisa masang firewall metode firewall lain. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.